Siapa sih di sini yang nggak bisa komunikasi? Rasanya nggak ada ya, pasti semua orang itu jago banget komunikasi. Nah, iya bener nih, yang namanya komunikasi kan kita ngobrol ya, ngobrol dua arah. Nah, kali ini kita akan ngomongin komunikasi sama anak. Ya, kita kayaknya kalau ngobrol sama temen kan pasti jago ya, cerita-cerita ini itu. Nah, gimana kalau misalkan sama anak? Apakah selama ini kita sudah berkomunikasi dengan cara yang tepat sama anak-anak kita? Kita cek dulu ya, ada 4 hal penting yang harus kita lakukan jika kita ingin berkomunikasi secara efektif sama anak kita. Start dari yang pertama. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan komunikasinya dulu. Tujuan kita ngomong sama anak itu apa? Apakah kita mau membentuk perilaku? Kita mau menegur kesalahannya? Kita mau bertanya tentang kesehariannya atau apa gitu. Nah, jadi tujuan ini penting karena tujuan ini yang akan menentukan gimana cara kita berkomunikasi selanjutnya. Lalu yang kedua, ini yang paling penting ya. Nggak paling penting sih karena semuanya penting. Jadi ini penting banget. Itu adalah pilihan kata. Nah, pilihan kata itu harus benar-benar tepat parents karena anak-anak itu kan sangat peka dan kata yang salah atau kata yang misalkan sedikit negatif itu bisa berdampak besar gitu bagi anak. Makanya kita perlu menentukan kata-kata yang paling pas. Karena gini, maksudnya A gitu ya, tapi pilihan katanya salah. Nah, anak nangkepnya bisa berbeda gitu. Jadi kita perlu menentukan pilihan kata yang pas. Pilihan kata yang pas tuh kayak apa sih gitu ya? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Nah, jadi pilihan kata itu harus kata-kata kita mengusahakan untuk mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun gitu. Nah, ada nih yang bilang, banyak banget ahli yang bilang, ayo kita harus ngurangin kata jangan, kita ganti dengan kata yang lain. Jadi misalnya, jangan lari-lari ya dek gitu, itu kita ganti, ayo jalan pelan-pelan gitu. Sama kan sebenarnya maksudnya, tapi buat anak itu udah beda gitu. Jadi ini hati-hati nih ketika kita perlu menentukan kata yang pas. Nah, terus yang ketiga adalah kita menggunakan eye level. Eye level tuh gimana ya intinya? Jadi mata kita itu sejajar dengan posisi mata anak. Jadi kalau misalkan si anak ini masih balita, mungkin kita harus jongkok atau berlutut. Jadi tinggi kita tuh sejajar. Nah, kenapa sih nih eye level ini penting ya kan? Padahal kalau zaman dulu kan kita biasanya ngobrol ya orang tua kita berdiri, kita di bawahnya aja gitu kan posisinya. Kalau sekarang kita lagi mengusahakan supaya setara. Kenapa? Karena pertama kalau misalkan setara, anak itu merasa lebih dihargai gitu biasanya. Lalu itu akan juga membangun konsep diri yang positif di diri anak gitu. Dan mereka juga akan lebih berani nih nantinya untuk ngomong sama orang tuanya. Kita kan pasti nggak pengen ya punya anak yang apa-apa diumpetin, terus mau misalnya ada kesalahan nggak berani ngomong, nggak berani ngaku. Kita nggak pengen dong kayak gitu. Kita pengennya anak kita terbuka. Nah, kalau kita bisa melakukan eye level ini bisa membantu mengarah ke sana. Terus yang keempat ini juga penting, terutama untuk anak-anak yang mungkin punya kecenderungan berkebutuhan khusus. Apa tuh ya kan? Yang keempat adalah kita harus menginisiasi komunikasi dua arah ya kan. Jadi kita nggak kita aja yang ngomong ke anak, tapi kita harus mendengarkan anak. Kita harus memancing anak untuk mau ngomong juga sama kita. Nah, ini kita perlu banget punya kemampuan mendengarkan. Jadi kalau misalkan anak mengeluarkan pendapat, berargumen, misalkan kamu harusnya nggak kayak gitu, tapi aku begini. Nah, itu kita dengerin ya kan, supaya hubungan kita dengan anak semakin baik, anak juga semakin mampu untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya. So parents, 4 hal ini memang gak gampang ya, tapi saya yakin parents semua bisa. Jadi yuk mulai sekarang kita teruskan dan kita tingkatkan kemampuan komunikasi kita sama anak supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar diterima oleh anak dengan baik. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai selesai. Bye.